Halo teman-teman perancang media. Pernahkah Anda ingin membuat media pembelajaran 3 dimensi yang benar-benar efektif dan tepat sasaran? Video ini akan memandu kita memahami 2 langkah krusial dalam proses perancangan media, yaitu analisis kebutuhan dan perumusan tujuan pembelajaran. Media 3 dimensi adalah alat peraga yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Penggunaannya sangat membantu siswa menyerap informasi karena mereka bisa melihat langsung benda yang dimaksud. Untuk membuat media yang tepat, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah proses formal untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara kemampuan, keterampilan, dan sikap yang kita inginkan dimiliki siswa dengan kondisi yang mereka miliki saat ini. Kesenjangan inilah yang menjadi masalah yang harus dipecahkan melalui media pembelajaran. Kebutuhan ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tuntutan dunia kerja, norma sosial, atau kurikulum yang berlaku. Ada 4 tahapan utama dalam melakukan analisis kebutuhan. Perencanaan. Tahap ini adalah tentang membuat klasifikasi siswa yang akan menjadi sasaran media. Anda perlu menentukan siapa yang akan terlibat dalam kegiatan dan bagaimana cara merencanakannya. Tujuannya adalah memastikan bahwa media yang dibuat sesuai dengan karakteristik siswa yang dituju. Pengumpulan data. Ini adalah proses sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Pada tahap ini, kita mengumpulkan informasi tentang siswa, seperti pengetahuan awal dan keterampilan prasyarat yang mereka miliki. Informasi ini sangat penting karena media yang terlalu mudah akan membosankan siswa, sementara media yang terlalu sulit bisa membuat mereka frustrasi. Analisis data. Di tahap ini, kita menelaah data yang terkumpul secara sistematis untuk melaporkan pola hubungan antar data. Dalam menganalisis data, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti ekonomi, ranking, frekuensi, dan kebutuhan. Proses ini membantu kita memahami kesenjangan yang ada dan memprioritaskannya. Membuat laporan akhir. Terakhir, kita menyusun laporan yang mencakup 4 bagian. Analisis tujuan, analisis proses, analisis hasil, dan rekomendasi yang terkait dengan data. Laporan ini berfungsi sebagai ringkasan dari seluruh proses analisis dan menjadi panduan untuk langkah-langkah selanjutnya. Setelah menganalisis kebutuhan, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sangat penting karena berfungsi sebagai acuan dan alat ukur keberhasilan. Tujuan ini menunjukkan perilaku spesifik apa yang harus bisa dilakukan siswa setelah mereka selesai belajar. Sebuah tujuan pembelajaran yang lengkap memiliki 4 unsur penting yang dikenal dengan singkatan ABCD. A untuk audience. Ini adalah siswa yang akan belajar. Keterangan tentang siswa yang akan belajar diusahakan sespesifik mungkin. B untuk behavior. Ini adalah perilaku spesifik yang akan dimunculkan oleh siswa setelah proses belajar. Perilaku ini terdiri dari kata kerja, seperti menyebutkan atau menjelaskan, dan objeknya. C untuk condition. Ini adalah kondisi atau batasan yang dikenakan saat siswa diuji, bukan saat belajar. Komponen ini penting untuk pengembangan tes dan menjadi dasar dalam penyusunan evaluasi. D untuk degree. Ini adalah tingkat keberhasilan yang diharapkan dari siswa dalam mencapai perilaku tersebut. Tingkat ini ditunjukkan dengan batasan minimal dari suatu perilaku yang dianggap dapat diterima. Dengan melakukan analisis kebutuhan dan merumuskan tujuan pembelajaran yang lengkap, kita bisa memastikan bahwa media 3 dimensi yang kita rancang tidak hanya menarik, tetapi juga relevan dan efektif dalam membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan.